Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta tolong Tuhan untuk memimpin kita, menuntun kita, memberikan hikmat dan pengertiannya sehingga kita boleh mengerti, memahami firman yang kita dengar, dan kita juga ditolong olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, memahami dengan pertolongan-Mu, Engkau berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami akan firman yang disampaikan, dan juga kami boleh melakukan firman-Mu dengan urapan dan kemampuan daripada Roh Kudus. Urapi juga hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Tentu kalau kita bisa mendengar firman Tuhan kembali pada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati, menyertai. Apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat. Dan juga kita senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama lihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Kitab Habakuk pasal 2 ayat keempat. Saya akan baca buat kita semua dari kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau ayat ini ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan aku mengingatkan kamu, dikatakan bahwa orang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini kitab yang ditulis oleh Nabi Habakuk. Pada waktu itu seorang nabi yang bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel. Seorang nabi pada waktu itu dikatakan juga sebagai seorang pelihat. Ya, nabi itu adalah pelihat. Dia bisa melihat hal-hal yang ada di depan sana. Dia bisa melihat jauh ke depan daripada kehidupan kita semua. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ya, itu semua dari Tuhan. Apabila nabi yang sesungguhnya, nabi yang sejati atau pelihat yang betul-betul memang dari Allah, dia mampu melihat hal-hal yang jauh yang ada di depan sana, itulah nabi, itulah pelihat. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Nabi Habakuk pada waktu itu melihat terjadi sebuah hal yang memang tidak bagus pada waktu itu. Nabi Habakuk melihat kekerasan, penindasan, ketidakadilan, ketidakbenaran ya ada di sekitar bangsanya pada waktu itu. Di tengah-tengah bangsa Israel, Nabi Habakuk melihat orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak benar, orang yang melakukan tidak adil, dan itu terjadi di seputar kehidupan Nabi Habakuk pada waktu itu. Sehingga Nabi Habakuk mengeluh. Nabi Habakuk mengeluh ya, dan keluhannya sampai kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi Nabi Habakuk dalam keluhannya kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung merespon sepertinya. Tuhan sepertinya belum bereaksi apa-apa pada waktu itu. Sehingga Nabi Habakuk katakan dalam ayat-ayat yang ditulis di pasal 1 tersebut, dikatakan bahwa Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau diamkan hal yang seperti ini? Kekerasan, penindasan, ketidakadilan terjadi di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Ada orang-orang yang tidak setia, ada orang-orang yang tidak benar yang melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan dan kepada sesamanya. Orang-orang yang kuat, kaum yang kuat menindas kaum yang lemah pada waktu itu. Sehingga inilah yang menjadi keluhan Nabi Habakuk kepada Tuhan, dan Tuhan belum merespon, Tuhan belum bereaksi apa-apa pada waktu itu. Dan saya mau katakan begini, pada waktu Nabi Habakuk berkeluh kesah, pada waktu Nabi Habakuk menanti jawaban dari Tuhan, dia tetap hidup karena percayanya. Ya, tetap hidup karena percayanya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah tetap hidup karena percayanya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pada waktu kita semua, ketika dalam pergumulan kita berdoa berseru kepada Tuhan, mungkin Tuhan belum langsung menjawab, mungkin Tuhan belum bereaksi apa-apa kepada kita. Mari belajar seperti Nabi Habakuk, dia tetap hidup karena percayanya. Ya, orang-orang benar pada waktu itu tetap hidup karena percayanya. Bapak Ibu Tuhan, walaupun belum melihat jawaban doa, walaupun dalam penantian jawaban doa. Nah, yang berikutnya adalah ketika Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan, mengeluh tentang kejahatan orang Israel pada waktu itu, ya Tuhan menjawab sesuatu hal yang lain, yang berbeda. Tuhan menjawab dengan cara membangkitkan orang Kasdim, orang-orang Babel yang pada waktu itu terkenal kejahatannya.
Ya, pada waktu itu orang tahu bahwa bangsa Kasdim ini adalah bangsa yang jahat, bangsa yang menakutkan dan mengerikan. Mereka begitu ganas. Dan pada waktu itu Tuhan menjawab doa Nabi Habakuk dengan cara membangkitkan orang-orang Kasdim untuk menyerbu mereka, untuk menyerang mereka, orang Israel pada waktu itu. Nah, orang-orang jahat yang dikeluhkan oleh Nabi Habakuk pada waktu itu, Tuhan balas dengan cara membangkitkan orang-orang Kasdim untuk menyerang mereka. Bapak Saudara Tuhan, kita lihat di sini bahwa jawaban doa dari Tuhan di luar ekspektasi Nabi Habakuk pada waktu itu. Oleh sebab itu, Nabi Habakuk dan orang-orang benar lainnya tetap hidup karena percayanya pada waktu itu, walaupun di tengah situasi yang jahat, di tengah situasi yang pada waktu itu memang sedang terjadi penindasan di kalangan mereka. Ya, orang benar dan Nabi Habakuk yang hidup dalam benar dan dalam kebenarannya tetap melakukan kehendak Allah, tetap percaya dan tetap setia. Dia hidup karena percayanya. Ya, orang percaya, orang benar tetap hidup karena percayanya. Bapak Ibu Tuhan, walaupun dalam situasi lingkungan seperti ini. Nah, berikutnya, Bapak Ibu Tuhan, Nabi Habakuk juga ketika mendapat jawaban doa yang di luar ekspektasinya, dia melihat bahwa ke depan itu akan terjadi penyerangan, penyerbuan yang luar biasa dari bangsa Kasdim, dari orang-orang Kasdim, dari bangsa Babel, dari orang-orang Babel. Ya, mereka adalah musuh yang sangat menakutkan. Mereka adalah musuh yang sangat mengerikan. Mereka adalah musuh yang sangat ganas. Mereka adalah musuh yang sangat ditakuti pada waktu itu. Sehingga kengerian terjadi dalam kehidupan orang-orang dihampiri oleh bangsa Kasdim tersebut atau orang Kasdim tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berikutnya ini adalah ancaman yang luar biasa akan terjadi beberapa waktu ke depan. Ya, Nabi Habakuk diberikan penglihatan oleh Tuhan bahwa nanti akan ada pembalasan Tuhan kepada orang-orang Israel yang berbuat jahat, yang tidak setia, yang tidak adil itu, ya, dengan cara membangkitkan bangsa Kasdim, orang-orang Kasdim untuk menyerang mereka, menyerbu mereka. Mereka begitu ganas, begitu menakutkan. Nah, jadi Nabi Habakuk melihat bahwa akan ada sesuatu hal yang mengerikan nanti di depan sana akan terjadi kepada bangsanya. Ya, tentu kepada dirinya juga. Ancaman yang menakutkan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat Nabi Habakuk menghadapi ancaman, menghadapi keadaan atau hal yang mengerikan, Nabi Habakuk tetap hidup karena percayanya. Ya, dia tetap hidup karena percayanya. Dia tetap setia kepada Allah. Dia tetap melakukan kehendak Allah. Dia tetap hidup benar kepada Allah. Dan dia juga tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita juga belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada hal-hal yang mengancam kita di depan sana. Ada hal yang mengerikan yang akan terjadi mungkin. Dan hal-hal yang menakutkan mungkin akan terjadi. Atau prediksi-prediksi yang negatif, prediksi-prediksi yang buruk tentang hari-hari ke depan. Ya, masalah apa saja itu kerap kali mengancam kehidupan kita. Mari kita mau juga melakukan hal yang sama seperti Nabi Habakuk. Dia tetap hidup karena percayanya. Ya, dia mau tetap percaya kepada Tuhan. Dia mau tetap setia kepada Tuhan. Dia mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari kita juga mau belajar di tengah situasi yang jahat pada hari-hari ini. Di tengah situasi yang memang pada hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan ancaman-ancaman yang menakutkan ke depan. Ada hal-hal atau prediksi-prediksi yang menakutkan di depan sana atau mengerikan tentang kesehatan, tentang ekonomi kah? Mari kita mau hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Kita mau tetap hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Kita mau tetap hidup karena percayanya kita kepada Tuhan. Ya, tetap hidup karena percayanya. Dari situlah ketika nanti hal yang mengerikan datang, ketika nanti mungkin hal yang menakutkan datang, kita akan tetap hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita akan tetap hidup karena percayanya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, seperti kisah dalam Nabi Habakuk ini, ya, orang percaya, orang benar yang melakukan kehendak Allah, yang tetap setia, tetap percaya, mereka akan hidup karena percayanya. Ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita juga mau belajar di tengah situasi yang hari-hari ini mungkin menakutkan, nggak jelas, dan juga ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada hal-hal yang mengerikan dan menakutkan di depan sana. Mari kita mau tetap hidup karena percayanya kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh tetap hidup nanti ketika Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin pada waktu itu kita tidak duga. Kita akan tetap hidup karena percaya kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Biarlah ketika terjadi pergumulan, ketika terjadi pergolakan dalam hidup kami, ketika terjadi pencobaan, kami berdoa berseru memanggil namamu, namun Tuhan belum hadir dan menjawab doa kami. Kami mau tetap hidup karena percaya kami kepada Tuhan. Kami juga mau tetap setia sama Tuhan. Kami mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan juga pada waktu kami melihat jawaban doa yang kami dapatkan,
itu di luar ekspektasi kami, di luar harapan kami mau tetap percaya kepada Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan, kami mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan juga pada waktu ada ancaman-ancaman besar di depan kami, ada ancaman-ancaman yang mungkin yang menakutkan, mengerikan, tentang situasi ekonomi, mungkin tentang situasi kesehatan dan sebagainya, kami mau tetap hidup karena percayanya kami kepada Tuhan, kami mau tetap setia sama Tuhan, kami mau tetap melakukan kehendak Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua untuk melakukan firman-Mu. Tuhan mampukan, kuatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.